Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih bahwa teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom perdana Bimbel PAI pada tahun 2024 khususnya untuk apa namanya teman-teman yang CPNS untuk teknis ataupun P3K ya. Sebelum pertanyaannya terlalu banyak, izinkan saya menyampaikan dulu sampai slide-nya selesai, baru kemudian nanti saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk menyampaikan apapun pertanyaan, opini, pendapat, masukan, saran, silahkan. Tapi izinkan saya selesaikan slide-nya terlebih dahulu. Baik, saya akan memulai dari slide yang pertama. Jadi, apa namanya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian bahwa di bimbel ini ya saya menyebutnya bimbel SKB gitu aja ya. Eh, Kami ada berempat. Jadi kemarin di SKD kami juga ada berempat walaupun sedikit ada perubahan tim. Yang tim tetapnya ada saya ya yang paling kiri dan Mbak Yuni. Ini Satpam Komplek ya, admin bimbel. Jadi kalau macam-macam nanti Satpam Komplek yang akan mentertibkan. Yang kedua ada Mas Jun dari Kota Bima dan ada Mbak Nurul dari Kota Malang. Semua pendamping, semua pengajar yang saya libatkan adalah mereka alumni dengan lulusan terbaik, gitu ya. Jadi bukan hanya mereka bisa menjelaskan secara materi, tapi juga menurut saya mereka bisa dijadikan contoh langkah-langkah apa yang sudah bisa mereka kerjakan di instansi masing-masing. Jadi saya istilahnya tidak hanya kalau pemain bola itu tidak hanya bagus main di lapangan, tapi juga di luar lapangan bisa teman-teman lihat kesehariannya. Oke, ini tim pengajarnya. Saya sampaikan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa nanti interaksinya lebih lebih apa lebih luas gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya ingin masuk dari ketentuan umum dulu. Jadi di bimbel Pusat Arsip Indonesia ini. Jadi kenapa ini saya sampaikan dulu karena ini juga saya record, barangkali nanti akan saya upload di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan eh, video ini atau rekaman ini, atau teman-teman yang belum sempat ikut Zoom, sudah ikut bimbel tapi belum sempat ikut Zoom, nanti tolong dipahami pelan-pelan, jangan buru-buru, nggak usah di skip, karena informasi ini penting. Saya eh, apa namanya tidak suka mengulang-ulang apa namanya pesan. Jadi walaupun diperbolehkan diskusi setiap saat, gitu ya. Pertama, ketentuan umum di bimbelnya, ya, ketentuan umumnya adalah waktu belajar kita itu setiap hari pada prinsipnya, dimulai dari tanggal 19 ini sampai dengan waktu jadwal ujian berlangsung. Jadi jadwal ujian pertama ya. Jadi hari ini sampai dengan jadwal ujian pertama kita akan terus setiap hari belajar menyelesaikan apa-apa yang harus kita pelajari gitu. Dan eh, tidak usah tanya zoomnya nanti jam berapa, diskusi jam berapa dan seterusnya karena kita pengen ada regularitas, ada keteraturan. Jadi ada sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan secara rutin supaya nanti kita tidak bingung lagi kapan harus mulai. Jadi kalau sudah biasanya kan orang setelah 5 hari itu akan terbiasa ya, akan terbiasa pokoknya kalau jam 8 waktu Indonesia Barat ya, itu berarti kita jadwalnya untuk belajar gitu ya. Nah untuk materi teknis akan disampaikan lewat Zoom hari Kamis, jadi Kamis malam Jumat berarti ya, dan Minggu malam Senin. Sementara untuk yang teman-teman yang P3K ya, untuk teman-teman yang P3K nanti ada dapat Mansoswan di hari Rabu. Oke. Jadi untuk yang CPNS berarti Zoom-nya 2 kali Kamis dan Minggu. Untuk P3K 3 kali Kamis, Minggu dan Rabu. Selain jadwal Zoom Rabu, Kamis dan Minggu itu berarti
adalah jadwal diskusi setiap hari boleh gitu. Kalau nggak bisa ikutan Zoom gimana Pak? Kalau nggak bisa ikutan Zoom nanti kita akan siapkan rekamannya, berikut slide-nya, berikut rujukan materinya gitu. Kita akan siapkan di channel ya. Jadi teman-teman nanti harus gabung di channel. Cara gabung di channel gimana nanti saya tunjukin. Nah, di dalam diskusi misalnya teman-teman nggak bisa ikutan Zoom malam hari ini, baru sempat nonton besok pagi bangun subuh-subuh, sebelum subuh mungkin gitu ya. Kemudian nonton rekamannya, terus ada pertanyaan. Boleh nggak tanya? Boleh. Silahkan tanya di grup. Tolong jangan dicoret-coret dulu. Tolong. eh, jadi kalau misalnya teman-teman nih baru belajar subuh-subuh, terus kemudian punya pertanyaan, boleh nggak tanya? Boleh. Caranya adalah kalau ada pertanyaan, tulis tanda pagar ini, kemudian as gitu ya. Berarti teman-teman tanya. Berarti teman-teman tanya. Contoh ya, teman-teman tanya nih, mengapa saya formasi administrasi perkantoran satu grup dengan formasi penata layanan operasional, misalnya begitu. Ini contoh saja, tapi karena ini nanti akan saya jelaskan, seharusnya teman-teman tidak tanya seperti ini. Tidak bertanya pertanyaan ini lagi maksudnya. Oke, tapi kalau teman-teman mau tanya, tolong eh, didahului dengan ini. Kenapa? Karena kita akan menjawabnya di jam 8 sampai jam 10. Kalau teman-teman tanyanya di waktu subuh, mungkin sudah ketimpa banyak banget. Maka kita akan cari apakah hari itu ada pertanyaan atau tidak. Kita akan cari dengan cara eh, mencari menggunakan menu pencarian, terus kita cari tanda pagar as. Kalau tidak ada berarti tidak ada pertanyaan, kalau ada berarti harus kita jawab. Gitu ya. Nah, kita sudah punya karena kita berempat tentu kita akan merespon ya. Tentu kita akan merespon. Kalau nggak saya berarti Mas Jun. Kalau nggak Mas Jun berarti Mbak Yuni. Kalau nggak Mbak Yuni berarti Mbak Nurul Maulida. Maulidia. Maaf. Gitu ya. Oke. Jadi kita sudah ada timnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi semua apa-apa yang kemudian teman-teman perlukan gitu ya. Jadi jangan jangan kaget, jangan panik. Jam berapapun teman-teman butuh tanya, tanya saja gitu ya. Perkara nanti dijawabnya di jam belajar itu perkara lain. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Saya lanjutkan dulu. Lalu kemudian apa saja yang akan didapatkan oleh peserta bimbel? Pertama, diskusi lewat Zoom seperti ini ya. Jadi Zoom-nya tadi hari apa? Rabu, Kamis, dan Minggu. Apa? Rabu, Kamis, dan Minggu. Sebentar. Tolong yang belum apa namanya berkepentingan untuk menyampaikan pendapat di mute dulu ya. Nah, Zoom-nya nanti direkam. Oke, Zoom-nya nanti direkam, rekamannya nanti akan disajikan di channel. Ya. Lalu kemudian setelah video rekaman itu di bawahnya biasanya akan saya sertakan slide materinya. Jadi slide ini nanti akan ada di bawah rekaman. Jadi setelah video, kemudian ada slide materi plus rujukannya. Oke. Terus biasanya teman-teman akan nanya, Pak ada latihan soal atau tryout? Nggak ada. Jadi latihan soal baru akan diberikan nanti kalau sudah memasuki materi inti. Ya. Jadi jangan minta tryout di awal. Materi inti dipelajari, kemudian teman-teman, Bapak Ibu sekalian, akan mendapatkan latihan soal gitu ya. Tidak usah cari-cari persoalan karena persoalan pasti akan datang sendiri ya. Itu. Lalu yang selanjutnya adalah teman-teman akan mendapatkan eh, fasilitas satu lagi yaitu diskusi tapi yang terarah. Misalnya hari ini baru pengantar kearsipan. Misalnya gitu ya. Berarti besok nggak ada, misalnya kalau nggak ada Zoom berarti diskusinya masih di level pengantar kearsipan gitu gitu ya. Kalau besoknya sudah belajar undang-undang berarti
besoknya lagi berarti diskusinya tentang undang-undang dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita diskusinya nggak ngacak ya. Kita diskusinya nggak ngacak, tapi nanti kita akan pandu ya. Lalu grup ya, grup kita cuman dibagi menjadi dua untuk PNS dan P3K. Sabar, penjelasannya ada di slide selanjutnya. Jadi, teman-teman, saya berharap teman-teman tidak ada yang tertinggal untuk mengikuti grup dan channelnya. Jadi, ketika teman-teman sudah daftar, misalnya gitu ya, terus kemudian kan teman-teman pasti apa? Pasti dikasih link untuk bergabung. Bergabunglah. Jadi, ada di tahun-tahun sebelumnya itu begitu dikasih link, teman-teman nggak gabung. Tapi setiap mau lihat, ngeklik linknya untuk melihat grup. Nah, pada satu ketika link itu saya ganti atau admin mengganti link supaya apa? Supaya orang yang tidak punya hak tidak bisa masuk ke atau melihat ke grup ataupun channel. Jadi link akan diperbarui secara berkala. Jadi pastikan teman-teman setelah apa? Setelah mendapatkan link itu, teman-teman masuk ke grup dan channel. Tips satu lagi, tips satu lagi, saya minta teman-teman supaya nggak bingung, grup ini dipin. Jadi kan kalau misalnya teman-teman ikut yang CPNS, pasti masuk ke sini kan, ini grup, ini channel. Ini dipin, sehingga apa? Sehingga teman-teman pasti akan eh, grup dan channel ini pasti posisinya paling atas. Jadi nggak bingung lagi. Pas mau nyari grupnya yang mana ya? Nah, bingung. Nah, supaya nggak bingung, silahkan dipin, dipakuin nih. Dikasih tanda paku ya. Begitu juga yang teman-teman yang P3K. Teman-teman yang P3K kan ini lebih banyak nih. Pasti sekali lagi pastikan teman-teman gabung ke grup. Grup tuh yang ini yang ada tidak ada tulisan channelnya. Kalau yang channel berarti ya channel. Nah, gunanya untuk apa? Channel itu gunanya untuk membaca semua informasi penting. Oke? Membaca semua informasi penting. Kalau di grup kan mungkin ketimpa-timpa ya. Karena semua orang bisa menulis di grup, tapi di channel yang bisa menulis hanya saya dan tiga pengajar lainnya. Jadi hanya berempat nanti yang bisa nulis di channel. Jadi kalau teman-teman nggak tipe yang kurang aktif, yang hanya silent reader, orang yang suka membaca diam-diam gitu ya, maka teman-teman wajib gabung di channel. Ya, channel tuh yang ada tulisannya channel nih. Channel ada tulisannya channel. Sehingga teman-teman itu tidak pusing. Tidak ada alasan lagi, Pak, ketumpuk-tumpuk. Enggak ada alasan ketumpuk-tumpuk. Karena pasti hanya kita yang bisa ngisi. Dan pasti informasi yang di situ adalah informasi penting. Gitu ya. Jadi kita kita sederhanakan saja. Semua sudah kita sederhanakan sehingga tidak ada alasan teman-teman untuk mengatakan saya tidak tahu kalau ada info itu. Harus tahu kenapa? Karena tadi saya sudah menyarankan ini sudah paling atas, sudah paling atas dari Telegram teman-teman tuh, tampilannya udah paling atas. Lalu apa namanya? Informasi penting ada di channel. Jadi Pak harusnya pasti terbaca. Kalau nggak terbaca berarti keterlaluan, gitu ya. Karena sudah paling atas, terus channelnya pasti berisi informasi penting. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya harus pelan-pelan nih. Ini karena ini bagian yang penting ya. Bagian ini bagian penting. Materi gitu ya. Nanti materi. Grup tadi kan terdiri dari dua. Ada CPNS, ada P3K. Oke. Yang bisa mendaftar di bimbel ini CPNS-nya adalah CMNS dengan formasi arsiparis, dokumentalis hukum, dan pengelola perkara. Setidaknya baru tiga ini untuk yang CPNS. SKB CPNS yang bisa kita fasilitasi baru tiga ini untuk jabatan ini. Oke. Untuk P3K itu ada P3K dengan formasi arsiparis, ada P3K untuk jabatan pelaksana. Ya. Nah, jabatan pelaksana itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Tolong
teman-teman masing-masing ingat-ingat, saya mendaftar di formasi yang mana. Jangan sampai lupa pula saya mendaftar di informasi yang mana, gitu ya. Di formasi yang mana itu teman-teman harus tahu. Oke, Pak, di bawah ada kode maksudnya apa? Oke, gini, nanti karena grupnya cuma ada dua, nanti ketika pembelajaran mulai dari link Zoom-nya itu akan ada kodenya. Kalau link Zoom-nya hanya berkode AR, berarti yang ini nggak usah ikutan. Oke, berarti teman-teman P3K nggak usah ikutan. Kalau kodenya AR dan PA, berarti yang ini nggak usah ikutan. Atau link Zoom-nya berkode PA dan PL, berarti AR nggak usah cemburu, gitu ya. Karena yang diajak ngomong adalah teman-teman P3K Arsiparis dan teman-teman P3K Pelaksana. Kemungkinan jam belajarnya itu yang lebih banyak yang ini nih, gitu ya. Kemungkinan itu PA dan PL. Jadi kalau teman-teman daftar ASN untuk P3K Arsiparis di bimbel ini teman-teman kodenya PA. Jadi kalau ada link Zoom atau materi atau apapun yang berkode PA atau PL, maka dua kelompok ini yang diajak ikutan Zoom. Kalau berkode umum berarti semua diajak ngobrol. Misalnya besok malam kita akan belajar di pengantar untuk semua formasi. Maka link Zoom-nya akan berkode UM. Kalau kode UM berarti yang ini dan yang ini semuanya, semua yang ada di sini ikut ikut belajar, ikut Zoom, ikut diskusi. Gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu, Pak? Nah, ini penjelasannya. Jadi, untuk formasi yang ini kan jelas nih. Yang ini jelas. Yang ini kenapa kok bercampur gitu ya? Ada pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan seterusnya. Jadi, saya sedikit cerita. Pada mulanya saya tidak mau buka bimbel kategori ini nih. Saya hanya mau buka bimbel yang kategori ini. Akan tetapi desakan teman-teman minta saya untuk ngadain bimbel. Akhirnya saya, Mbak Yuni, waktu itu adakan melakukan pencarian. Ini rujukannya kemana gitu ya. Kita cari urean jabatannya apa, lalu kemudian eh, dari urean jabatan itu kan berarti terlihat bahwa kompetensi yang harus dipenuhi apa. Nah, ternyata untuk jabatan P3K pelaksana ini ternyata sebagian materinya adalah materi kearsipan. Sebagian ya. Kalau yang ini full materi kearsipan, yang ini sebagian materi kearsipan. Oke. Sehingga grupnya bisa disatukan dengan cara seperti ini, dengan cara pengkodean nanti. Supaya dosisnya kita bisa atur, gitu ya. Supaya dosisnya bisa kita atur. Sehingga setengah dari materi teman-teman yang daftar P3K pelaksana, setengahnya adalah materi kearsipan. Itu ya. Sehingga nanti teman-teman akan sedikit belajar arsip. Setengah lah ya, saya bilangnya setengah belajar arsip. Setengahnya nanti akan saya anjurkan bagaimana caranya memahami bagaimana eh, urean jabatan ini harus bekerja. Tapi itu nanti ya. Baru kemudian kita tambah plus mansoswan. Jadi P3K pelaksana ini eh, saya menyebutnya belajarnya gado-gado. Ya, belajarnya gado-gado. Sedikit di sini, sedikit di sini, sedikit di sini gitu ya. Bukan timun, bukan kubis, bukan wortel. P3K pelaksana kalau makanan itu gado-gado. Kalau ini kan jelas ya, jelas kelaminnya yang ini. Kalau ini misalnya kita kategorikan timun ya timun aja. Ini kubis ya kubis aja, gitu ya. Kalau ini sudah gado-gado, ya ada ya timun ya kubis ya bumbu kacang ini udah. Oke.
Jadi sekarang terjawab ya kenapa teman-teman yang P3K dijadikan satu karena setengah pelajaran teman-teman di Kearsipan ada, di Mansoswan ada. Jadi kan kebutuhannya sama nih, P3K Arsiparis butuh Mansoswan, P3K Pelaksana butuh Mansoswan. P3K Arsiparis butuh kearsipan, P3 Pelaksana setengah butuh kearsipan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Jadi sudah kita apa namanya? Sudah kita plot supaya supaya teman-teman itu belajarnya terpenuhi gitu ya. Kebutuhan belajarnya terpenuhi semua. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Nah, biasanya nanti yang bermasalah lagi adalah penjelasan tentang apa? Ketentuan refund SKB CPNS. Ya, karena sebagian besar mungkin ya, sebagian besar di antara teman-teman yang mau ikut bimbel SKB CPNS itu masih berhadapan dengan SKD, gitu ya. Masih harus tes SKD dan belum tahu kira-kira masuk rankingan atau tidak. Saran saya kalau sudah jelas formasinya teman-teman itu yang mau dilamar apa, formasinya kan tadi ini kan, ini. Kalau teman-teman ada di formasi ini, saran saya segera masuk bimbel. Pak, tapi nanti kalau saya nggak lolos SKD gimana? Kalau nggak lolos SKD sama dengan teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Berarti di refund full. Mau yang 600, 800, 1 juta tetap di refund full. Gitu ya. Kalau tidak lolos seleksi SKB, yang 600 tidak ada refund, yang 800 di refund setengah, yang 1 juta di refund full. Oke. Nah, kalau ada tes tambahan gimana yang nggak ada, gitu ya, nggak ada refund. Pak, yang dimaksud lolos seleksi SKB gimana? Yang dimaksud lolos seleksi SKB gimana? Gitu kan pertanyaan lanjutannya. Sederhananya jika ya, ini saya jika formasinya satu, terus kemudian dilanjutkan ada tes tambahan, maka dianggap lulus kalau teman-teman masuk 3 besar. Karena kalau teman-teman masuk ke urutan keempat, jika formasinya satu ya, urutan keempat berarti teman-teman tidak lolos. Oke. Kalau formasinya 100, berarti kalau teman-teman urutan ke 300, berarti teman-teman namanya lolos SKB. Oke. Kalau teman-teman SKB-nya urutan ke 301, berarti teman-teman tidak lolos SKB. Alias sederhananya bimbel ini tidak layak teman-teman bayar, gitu ya. Gampangnya gitu, ya. Jika formasinya 100, oke, formasi berapa tadi? 100. Teman-teman urutan ke 301, berarti teman-teman free kalau daftarnya yang kategori 3. Kalau kategori 2, berarti teman-teman duit pendaftaran SKP-nya dibalikin setengah alias 400.000. Oke, paham ya? Nah, bagaimana untuk yang P3K? Yang P3K lebih simpel. Yang P3K lebih simpel. Simpelnya gimana? Sederhananya P3K itu kalau nggak lolos administrasi full, ya, kalau nggak lolos administrasi dikembalikan dikembalikan penuh. Oke, kalau nggak dapat NIP, udah gitu aja. Kalau nggak dapat NIP, ya, kalau teman-teman P3K nggak dapat NIP, daftarnya 800.000 berarti kembali eh, ini yang coret-coret tolong admin, yang coret-coret co-host admin tolong di-kick saja. Saya tidak butuh orang-orang yang rese, kick saja. Nggak usah ragu-ragu mau dia bayar berapapun kick. Saya tidak peduli. Saya lagi ngejelasin bukan sibuk menghapus coretan. Nyoret lagi kick saja. Oke, paham ya? Ini bukan sedang main-main. Saya ulang, untuk yang P3K, kalau teman-teman daftar dengan 800.000, nggak dapat NIP, berarti
refund setengah. Kalau nggak lolos administrasi, berarti kembalikan penuh. 600, 800, 1 juta tidak lolos administrasi, kembalikan penuh. Oke, fair ya. Kalau eh, daftarnya 800 tidak dapat NIP, balik 400. Kalau 1 juta balik penuh. Kalau teman-teman happy lolos ya kita happy. Kalau teman-teman tidak happy, kita juga tidak boleh happy. Pengajar juga tidak boleh happy, gitu ya. Jadi kebahagiaan teman-teman, kebahagiaan kami. Simpelnya begitu, ya. Simpelnya begitu. Jadi ini bukan bisnis murni, ini saya ngajak untuk kita berteman, kita bersaudara. Yani Eliza, cari kick, cari kick. Udah nggak usah lama, cari orangnya kick langsung. Sudah, saya lanjutkan ya. Terus mekanisme refundnya gimana? Sederhana, kirimkan buktinya bahwa teman-teman tidak lolos administrasi kah, tidak lolos teknis kah, atau apa ya, yang sesuai ketentuan di atas. Lalu kemudian kirimkan bukti pembayarannya, artinya memang benar. Kemudian teman-teman kirimkan nomor rekeningnya teman-teman, nomor rekeningnya berapa, supaya saya bisa mentransfer sesuai dengan apa? Sesuai dengan nomor rekening yang kalian punya. Kan harus ditransfer atau dikembalikan ke nomor rekening yang tepat kan? Itu. Dah, itu cara refundnya. Saya pikir apa namanya jelas. Nah, ini terakhir, terakhir apa namanya? Kalau ada teman-teman yang sudah daftar terus pengen ganti ganti apa? Ganti senario. Misalnya senarionya teman-teman udah daftar di sini nih atau di sini. Mau pindah ke sini ya boleh, ya. Mau pindah ke dari 600 ke 800 boleh, 600 ke 1 juta boleh. Nah, kalau mau begitu, rekeningnya cuman eh, ada dua kan, rekening BSI dan BCA. Kalau mau pindah ke rekening BSI saja ke sini, ya, yang mau pindah ke sini saja, ya. Dah. Sementara itu yang saya sampaikan, jika ada pertanyaan, teman-teman jika ada pertanyaan silahkan raise hand terlebih dahulu, lalu kemudian open mic-nya supaya saya tahu apa yang teman-teman kurang jelas, pertanyaannya apa. Soalnya kalau ngetik seringkali bahasa ketikan itu kurang apa namanya? Kurang jelas. Silahkan angkat tangan atau raise hand terlebih dahulu, nanti baru kita berikan kesempatan untuk open mic gitu ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Ada pertanyaan teman-teman? Bapak Ibu semua? Sudah jelas semua? eh, Mbak Yuni atau Mas Jun ada yang mau disampaikan? Jadi, Mungkin diberikan kesempatan ke peserta dulu Pak yang banyak chat japri kepada admin ya. mm-mm. Bisa ditanyakan langsung pada Pak Satimin ya. Ini adalah momentum pembukaan bimbel SKB CPNS dan P3K bagi formasi jabatan arsiparis dan jabatan fungsional ya. Kenapa disatukan? Silakan tanya ya. Ini banyak pertanyaan chat japri ya. Silakan teman-teman ya. Saya persilakan dulu Pak untuk teman-teman saja dulu ya. Oke. Nah, supaya nanti nggak bingung lagi, Pak. Ini saya penata layanan operasional loh, Pak. Ini saya administrasi perkantoran loh. Iya. Oke. Jadi kan harus harus paham tadi yang ada di PPT tadi kan. Harus paham yang ini. Kalau nggak paham nanti repot lagi kan. Kenapa teman-teman ada di satu grup, terus kemudian teman-teman itu berarti kodenya apa gitu ya. Nanti dibuatkan ringkasannya saja sama Mbak Yuni, nanti ditaruh di channel ya, supaya kalau nanti ada pertanyaan tinggal di reply saja gitu ya. Tinggal di reply ini loh maksudnya gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Saya persilahkan
raise hand terlebih dahulu, disampaikan. Yuk. Jadi ini jangan sampai nggak paham nih, yang ini. Izin, eh, ini mau saya mau bertanya Ya, dengan siapa Pak? dengan Aswahyudin Mas Wahyudin. dari Silakan, Pak. Bima. Ya, silakan. Ya, mau tanya tentang masalah beberapa formasi yang ada ini. Apakah ada keterkaitan yang sama atau ada yang beda gitu? Iya, iya tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi Ya. eh, kalau yang CPNS arsiparis, dokumentalis hukum, mengelola perkara ini pasti full belajar kearsipan. Yang P3K arsiparis full belajar kearsipan. Yang P3K pelaksana ini belajar kearsipan tapi setengah. Jadi nggak full satu. Ibaratnya kalau buku itu ada 100 halaman, dia hanya perlu belajar sampai halaman ke-50. Halaman ke-51 dan seterusnya tidak perlu dibaca, tidak perlu dipelajari, gitu. Sehingga ini saya gabungkan karena nanti pasti akan ada materi yang sama, gitu. Nanti ada materi yang berbeda, oke? Karena sama, ada yang sama, terutama di awal-awal ini sama, maka kemudian nanti akan saya kasih kode. Kalau saya ngajak CPNS, saya ngajak P3K Arsiparis, saya ngajak P3 Pelaksana, berarti materinya akan saya kasih kode umum. Link Zoom-nya juga akan saya kasih kode umum. Berarti semua ikutan, Pak. Oh ya, ya maksud saya yang untuk khusus P3K aja, Pak. Ya, Ini khusus kan yang beda-beda P3K formasi saja, ini. ini, ini, Iya, ini, iya, ini, ini, iya, ini, iya yang itu, yang ilustrasinya kalau P3 ada khusus. buku 100 lembar, 100 halaman, Ya, yang ini hanya belajar sampai halaman ke-50. oh gitu ya. Ya, Kalau yang siap. ini belajar sampai halaman ke 100. Yang ini belajar sampai halaman ke 100. Gitu. Oh iya, siap. Oh, Itu ya, Pak. kira-kira. Paham, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Ada yang lain lagi. Jadi setengah-setengah ya. Jadi di awal-awal kita akan bareng terus nih. Kecuali pas Mansoswan yang ini nggak ikut nih. Mansoswan yang ini nggak ikut. Yang ikut yang ini aja. Gitu. Jadi teman-teman yang ikut SKP CPNS Rabu nggak ikut ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Jadwalnya sudah jelas ya. Jangan sampai lupa. Jadi teman-teman yang belajar teknis pasti hari Kamis dan Minggu. Yang Mantesuan hari Rabu. Kecuali ada tiba-tiba kepentingan mendadak apa berarti saya pasti akan kasih tahu duluan. Misalnya saya terpaksa nggak bisa nih, terpaksa banget nggak bisa, pasti akan saya infokan di grup, di channel pasti, gitu ya. Kalau bisa, maka saya akan berusaha dengan sangat untuk menepati janji di jadwal yang sudah saya berikan. Supaya apa? Supaya kita ekspektasinya sama. Oh, kalau jam sekian hari ini berarti saya Zoom. Kalau jam sekian hari ini berarti saya di grup diskusi gitu. Gitu ya. Supaya apa tertib lah. Bukan balik. Ya, yang belum apa mau berbicara jangan open mic dulu. Makanya tadi resign aja dulu supaya nanti gampang saya sebutkan namanya siapa yang eh, punya hak untuk apa menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Pak Heri Haryadi, silakan Pak. Iya Pak, Ya, malam silakan. izin Pak, Eh, untuk terkait tadi yang P3K Mm-mm, Arsiparis dengan yang pelaksana, mm-mm. eh, itu berarti grupnya sesuai yang Bapak jelaskan tadi ya Pak, tidak terpisah ya Pak. Ya, grupnya satu. Oh grupnya satu. Heeh. Terus Pak izin itu nanti yang P3K Arsiparis, itu nanti pengajarnya siapa ya Pak? Saya Dengan yang pelaksana atau berbeda atau tetap Bapak? eh, kalau untuk teknis ada di saya.
Oh, baik, Pak. Mm-mm. Teknisnya ada di saya semua. Jadi eh, kalau SKD kemarin kan saya wakilkan walaupun semua saya yang bertanggung jawab atas kontennya. Jadi pengajar itu kontennya itu lewat filter saya, gitu ya. Mereka bahkan tidak boleh kelas itu SOP-nya tidak boleh dilanggar, gitu ya. SOP-nya begitu ya begitu. Tidak boleh membawakan dengan cara lain, walaupun mungkin mereka pengajar internasional saya tidak peduli. Mau kelas apapun saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah kalau mau apa gabung di Bimbel PAI berarti mereka harus ikut standar saya. Itu kebenarannya adalah ngikut saya. Kalau pakai kebenaran yang lain berarti silahkan ikut bimbel yang lain gitu. Pengajar saya gituin. Pokoknya pengajar harus ikut standar saya. Nah, untuk yang teknis saya pegang penuh gitu, Pak. Oh, baik, Pak. Supaya Pak, lebih lebih apa enak menggaransinya kan. Karena ini ya, ini apa namanya? Setengahnya bertaruh kan gitu. Setengahnya ya, Pak. bertaruh. Jadi saya nggak mau main-main lah gitu. Oh ya, Pak. Lagi, Ya, Pak, ini untuk yang nanti kita ingin bertanya itu berarti di grup yang diskusi. satunya ya, Pak, yang Jadi di luar diskusi itu yang ini Pak. Bentar. Sebentar ya Pak. Saya bukakan apa? Saya bukakan Telegramnya, Pak. Telegram ya, Telegram. Oke, Telegram. Oke. Ini kan kita di Telegram ya. Ini kan berarti grup diskusi nih Pak. Ya, kelihatan nggak? Oh iya, ya, Pak. Berarti kan Berarti untuk teman-teman khusus bisa nulis pertanyaan di gini. sini ya, Pak, mungkin. Ya, cara nulisnya gini kan. Iya. Ini terus pertanyaannya apa tulis gitu. Nah, dengan nulis kayak gini maka kita akan mudah nyarinya. Kalau nggak ditulis, pertanyaannya jam 4 subuh, saya mau jawab jam 8, saya bingung. Ada nggak pertanyaan gitu kan. Tapi kalau ada pertanyaan gini, walaupun ditulis jam berapapun, saya dengan mudah nyari kan. Karena ada menu, ada fasilitas menu pencarian. Saya tinggal cari aja di sini kan. Cari, oh, ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya udah. Kalau ada, berarti saya dan tim pengajar harus memberikan respon. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain? Selain Pak Heri, terima kasih Pak Heri mewakili pertanyaan teman-teman. Jadi ini Sama-sama, Pak. karena kelas pertama, jadi harus apa ya? Kita sama-sama tahu dulu supaya harapannya sama ya. Harapannya sama. Kalau harapan kita nggak sama, ritme kita nggak sama, repot nanti kita. Satu ke kanan, satu ke kiri gitu ya. Saya nggak mau gitu. Oke, besok malam kita baru belajar teknisnya ya. Jadi malam hari ini supaya clear dulu apa cara belajar kita kayak gimana gitu ya. Besok malam kita belajar teknisnya. Oke, Mbak Nur Hikmah silahkan. Makasih Pak Guru. Ya, Yang mau saya tanyakan, kan tadi yang materi yang diajarkan di P3 itu 50% materi kearsipan, 50% materi jabatan pelaksana. Yang mau saya tanyakan, kan tadi di tabel itu jabatan pelaksananya bermacam-macam, Pak ya, Guru. ya. Eh, apa materinya nanti digabung atau bagaimana, Pak Guru? Ya, jadi gini, karena ini terlalu banyak, maka nanti akan saya pandu bagaimana cara mempelajari, karena ini pasti kulit, Mbak Nur Hikmah, pasti kulit soalnya. Soal yang akan keluar, dugaan saya hanya di permukaan. Maka saya akan membantu teman-teman. Pertama, saya kasih tugas dulu. Bagaimana cara apa, mengumpulkan materinya. Kemudian saya berikan tugas untuk mengkompilasi ya. Nanti ada sesinya sendirilah. Nah, sejak awal di awal banget itu kan karena saya sudah terpikir bahwa ini akan gaduh-gaduh, pasti tidak capaiannya kan tidak akan 100% materinya kan. Makanya
di bimbel tahun lalu saya nggak mau ngasih mansoswan supaya nilainya teman-teman tetap terjaga bagus. Tahun ini kita tambah mansoswan. Jadi kalau ada kurang-kurang di teknis, ya, kalau ada kurang-kurang di teknis terutama formasi ini, nanti kita masih bisa katrol di mansoswan. Itu kira-kira strateginya. Jadi saya pengen optimal lah, walaupun nggak bisa maksimal. Kenapa nggak bisa maksimal? Karena waktu kita tidak banyak. Kalau waktu kita banyak, mungkin, tapi pasti teman-teman juga akan sangat kelelahan kan. Lelah banget pasti. Sementara yang keluar hanya kulitnya saja, hanya di permukaannya saja. Gitu. Jadi malah akhirnya menguras energi, buang-buang energi lah menurut saya. Nanti apa namanya? Kita kan pokoknya hari ini bagaimana caranya, PR kita adalah bagaimana caranya kita dapat NIP plus bekal bekal awal untuk menghadapi pekerjaan sehari-hari kan gitu. Nggak blank banget lah gitu ya. Walaupun ya saya yakin Bapak Ibu kan sebetulnya karena sudah lama di mana, di instansi masing-masing minimal 3 tahun pasti sudah ngerti lah kerjaannya seperti apa gitu ya. Ya, jadi hari ini kita hanya akan mendiskusikan tentang bagaimana jalannya bimbel, besok baru teknisnya gitu ya. Oke, monggo kalau masih ada pertanyaan. Cukup Mbak Nur Hikmah atau ada pertanyaan lain? Siap Pak Guru, dimengerti. Oke, terima kasih. Ada yang lain selain Mbak Nur Hikmah? Jangan nanti eh, masih belum paham, nanti masih bingung gitu ya. Ya, walaupun nggak apa-apa juga, Bapak Ibu teman-teman sekalian nggak apa-apa juga kalau masih belum ngerti terus tanya di grup tuh nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan alangkah lebih bagusnya karena waktu sudah berjalan, besok itu sudah bab ini tuh sudah tidak menjadi bagian kebingungan lagi, tapi sudah masuk ke materi gitu ya. Udah ke materi inti besok supaya nggak ngulang-ngulang, karena kita punya keterbatasan waktu, jadi kita satu-satu. Kenapa Pak kok hari ini nggak langsung ke teknis? Saya khawatir waktunya kalau dicampur-campur nanti Bapak Ibu malah yang ini belum jelas, Bapak Ibu sudah berpikir yang lain. Saya pengennya satu-satu pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Pelan-pelan tapi semua ngikutin irama. Nah, itu kan yang belum bisa ikut Zoom berarti mau nggak mau harus nonton rekaman. Setelah nonton rekaman baru boleh tanya kan gitu ya. Jangan slide belum dibaca, rekaman belum ditonton, main tanya aja kan ngerjain ya. Berarti saya ngomong sejam disuruh omongan saya yang sejam itu disuruh diketik, bikin disertasi aja Pak. Lebih bagus itu daripada ketik omongan saya yang 1 jam itu kan agak ngerjain ya. Oke, silahkan jika ada yang mau bertanya. Cukup? Atau ada kumpulan-kumpulan pertanyaan yang sudah dikompilasi, Pak Yuni? Nanti ke kartu. Coba bagus. Ya, teman-teman mungkin masih bingung ya. Boleh izin Pak menjelaskan ya, Bentar, saya teman. mute dulu nih. Mute dulu yang masih belum mute. Siapa tadi yang belum mute ya? Em, sudah ya? Ya udah, silakan Mbak Yuni. Ya, ini teman-teman banyak sekali yang masih bingung gitu ya. Ya, masih sama pertanyaannya ya Pak ya, bahwa P3K pelaksana, jabatan pelaksana itu yang bisa di-cover, yang bisa dibimbing oleh Bimbel AI itu ada 5 ya, pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional. Ini sudah pernah saya singgung di 2 kali Zoom ya teman-teman ya, kalau ada yang pernah ikut Zoom saya ya.
eh, apa sih sebenarnya materi yang akan dipelajari oleh P3K jabatan pelaksana ini. Saya sudah pernah uraikan ke teman-teman. Saya izin merecall kembali ya teman-teman bahwa benang merah dari P3K jabatan pelaksana yang ada di hadapan teman-teman ya, yang ada di monitor teman-teman baik di handphone maupun di laptop itu murni ilmu administrasi ya teman-teman ya. Ilmu administrasi ya, di mana ilmu administrasi ini teman-teman ya beririsan dengan ilmu kearsipan ya. Makanya kenapa untuk di tahap pertama teman-teman akan diberikan paparan materi kearsipan sebesar 50% ya. Tidak semua materi kearsipan akan disampaikan ke teman-teman tapi 50%-nya saja. Ya, jadi awal-awal nanti teman-teman jangan kaget kok gabung dengan Arsiparis ya, kok gabung dengan ini ya gitu. Karena 50% ya ilmu kearsipan itu ya beririsan dengan ilmu administrasi ya. Saya sudah coba riset bahwa semua yang ada di hadapan teman-teman untuk formasi jabatan pelaksana saat ini ya, yang kelima itu adalah ilmu administrasi dan itu ada di kearsipan teman-teman ya. Namun yang menjadi pembeda adalah kok saya admin perkantoran, teman saya masuk juga penata layanan operasional gitu ya teman-teman ya. Ini akan menjadi pembeda ya ketika teman-teman berada di OPD masing-masing gitu ya. Nah, kenapa saya bisa merangkum ini teman-teman? Karena uraian jabatan teman-teman ya yang dari SK dan kontrak kerjanya sebenarnya operator layanan operasional ya yang tertulis di SK dan kontrak kerjanya dan itu yang diusulkan oleh atasan langsungnya atau BKD-nya atau whatever lah kepegawaiannya ya kalian diusulkan untuk menjadi pegawai non ASN yang terdata di database BKN ya uraian jabatannya adalah uraian administrasi gitu ya uraian administrasi padahal yang tertulis di situ pramubakti ya operator layanan operasional seharusnya benar nggak teman-teman yang harusnya mengerjakan kebersihan yang mungkin mohon maaf ya menjadi pesuruh supir atau segala macam ya ternyata administrasi juga harus bisa melakukan teknik administrasi gitu ya teman-teman ya mungkin teman-teman disuruh mengantar surat ya bagaimana perlakuan antar surat harus diberikan gitu ya. Nah, ini diajarkan di situ teman-teman ya. Jadi 50%-nya adalah ilmu kearsipan, 50%-nya lagi adalah teknik ya. Teknik yang memang dipelajari oleh teman-teman jabatan pelaksana ini gitu ya untuk administrasi perkantoran, penata layan. Ini semua adalah bahasa-bahasa yang memang bahasa yang sebenarnya perlakuan, faktanya, aktualisasinya adalah pekerjaan-pekerjaan administrasi, teman-teman ya. Kalau boleh teman-teman pahami. Ya, jadi itu yang bisa kita cover di antara regulasi Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 yang begitu banyak list jabatan pelaksananya, hanya jabatan inilah yang mempunyai benang merah yang sama. Jadi teman-teman ketika sudah menginvestasikan uangnya ke sini ya, berarti menginvestasikan kepercayaannya ya bahwa teman-teman bisa dibimbing ya bisa mendapatkan NIP ya kita berikan fasilitas sesuai dengan yang sudah kita ketahui gitu ya teman-teman ya berikan kami kepercayaan teman-teman pasti bisa belajar di sini gitu ya jadi kita sama-sama bisa saling teman turut teman patuh gitu ya kita juga bisa memberikan paparan materi sesuai dengan bobot teman-teman formasi jabatan yang dilamar gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harap Zoom malam ini ikuti dulu arahan Pak Satimin ya karena ini pembukaan. Saya memang meminta Pak Satimin agar ini dibuka dulu Pak ya. Dikasih dulu ketentuannya, aturannya. Jadi jangan rame sendiri di grup diskusi gitu ya masih bingung ya hari ini dipuaskan ya katanya kebingungannya dipuaskan gitu ya teman-teman ya untuk P3K jabatan pelaksana memang ini khusus perhatian bagi Pak Satimin, ya juga bagi para pengajar yang lain. Kalau P3K Arsiparis, SKB Arsiparis itu udah makanan tiap tahunnya Pak Satimin ya, khusus P3K pelaksana. Inilah yang bisa kami dampingi ya teman-teman. Inilah yang bisa kami fasilitasi ya. Inilah yang bisa kami klik ya atas jabatan pelaksana yang akan teman-teman lamar ya. Ini yang bisa kami kasih gitu ya teman-teman ya. Oke mungkin itu Pak Satimin. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan ini cukup jelas
untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di bagian mana yang masih agak mengganjal gitu ya. Oh ya, saya masih punya catatan. Jadi rupanya masih belum berimbang nih di grup dan jumlah jumlah peserta di grup dan jumlah peserta di channel itu belum berimbang. Jadi setelah Zoom ini, semua informasi di channel akan saya bersihkan. Oke, saya akan ganti dengan informasi terbaru. Informasi terbaru apa? Link channel dan rekaman video ini, ya. Jadi semua informasi-informasi yang kemarin ada itu akan saya bersihkan. Jadi nggak usah kaget, nggak usah bingung loh. Kok hilang? Ya, karena mulai hari ini dan ke depan hanya informasi yang teman-teman butuhkan saja yang akan ada, gitu ya. Jadi informasi-informasi yang sifatnya administratif kemarin akan saya hapus. Saya anggap teman-teman sudah bisa mendaftar sendiri, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi pastikan teman-teman karena nanti akan saya bersihkan dan sehingga nanti yang di channel itu berarti informasi yang baru, yang fresh, yang teman-teman harus tahu gitu. Jadi yang belum gabung channel segera gabung channel. Kalau bingung, oke, saya simulasi dulu ya. Saya buka Telegram sebentar. Saya buka Telegram dulu, Telegram ini ya. Kalau bingung, sebentar. Nanti kalau bingung berarti teman-teman akan kemana? Akan misalnya teman-teman di sini nih. Kalau misalnya teman-teman bingung, tinggal diklik apanya? Diklik yang paling atas nih. Ini pasti adalah informasi yang ada di channel nih, gitu ya. Yang kayak gini-gini nanti saya akan hapus. Oke. Yang ini saya akan hapus. Saya akan ganti dengan informasi yang diperlukan saja. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Mas Yuda, ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti setelah Mas Yuda, Mbak Asti. Silakan Mas Yuda. Selamat malam, Pak. Dalam, Izin bertanya. ya, Ini tadi kan dijelaskan bahwa untuk materi arsiparis 50% ya, Pak, untuk P3K. P3K pelaksana ya. Iya. Nah, itu nanti 50%-nya itu mansoswan atau materi lainnya ya, Pak ya? 50%-nya itu nanti ada Mansoswan dan arahan teknis bagaimana caranya em, mempelajari materi teknis tambahan yang perlu dipahami. Artinya ada hal-hal yang wajib yang tidak boleh lepas dari perhatian teman-teman karena itu sangat mungkin dikonversi ke soal gitu ya. Jadi Oh, maksud saya gini, kalau kita bersaing sama orang yang tidak belajar, maka pasti apa lo bukan pasti ya. Logikanya di setengah pertama kita sudah menang. Oke. Lalu mansoswannya yang nggak belajar dibanding yang belajar harusnya lebih menang yang belajar. Menang poin kedua di mansoswan. Yang ketiga di apa teknis operasionalnya saya akan berikan guidance panduan supaya eh, bagaimana cara mempelajarinya dengan harapan di situ juga ada tambahan poin plus sehingga kita menang 3 kali walaupun mungkin yang terakhir itu menangnya tipis tapi yang dua pertama saya berharapnya menangnya tebel gitu ya jadi agak susah kalau kemudian dilakukan perenggingan maka teman-teman lah yang secara perenggingan ada di atas karena dua pertama teman-teman sudah kantongin yang ketiga saya berharapnya kalaupun nggak bisa menang so-so harusnya bisa menang tipis. Jadi bisa menang di tiga bagian gitu ya. Bagian ya. pertama di administrasi,
kearsipannya, bagian kedua di Mansoswan, bagian ketiga di teknisnya. Jadi kalau sudah menang di 3 titik, harusnya ketika perankingan teman-teman bisa meneruskan tradisi alumni-alumni yang terdahulu. Walaupun alumni terdahulu tidak ada P3K pelaksana, tapi alumni-alumni terdahulu itu bisa berada di top skor itu karena mereka bertarung melawan orang yang belajarnya serabutan atau bahkan mungkin tidak belajar. Orang yang tidak belajar sama orang yang belajar ya harusnya beda pencapaiannya, gitu ya. Paling Iya, yang belajar kan iya. mereka yang teman-teman yang kuliahnya kearsipan. Bahkan yang kuliahnya kearsipan pun tetap masih di skornya masih di bawah yang anak bimbel gitu. Itu yang membuat saya pede. Kalau begini seharusnya dengan rumusan ini seharusnya secara di atas kertas hitung-hitungan saya peserta bimbel lah yang akan top skor lagi gitu. Saya pengennya gitu. Kalau kemudian caranya adalah rankingan. Cukup, Iya, Pak Yuda? cukup, cukup Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Ya, ya, sama-sama. Mbak Asti, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan. Ini yang Agak ingin saya, dinaikkan halo, ya, ya, silakan. ya, terima kasih Pak. Ini yang saya tanyakan. Kebetulan Bapak sampaikan di Zoom ini ada 2 grup. Sementara Hmm, saya baru gabung di satu grup, Pak. Gimana ya? ya. Ya itu Mbak, saja Pak ya untuk sementara ini. pertanyaannya Mbak Asti ikut melamar yang mana? SKB CPS Arsiparis Pak. Oh, kalau SKB CPNS harus Paris ya cukup di sini. Di channel aja atau dua Dua-duanya. channel? Ini Tapi, namanya grup diskusi. Yang ini nih, ini oh grup berarti diskusi. saya belum masuk Pak. Iya. Ini channel. Coba cek di Capriannya. Kan saya kasih 2 link. Link satu untuk ke sini, link satu untuk ke sini. Gitu ya. Oh ya, nanti saya periksa kembali, Pak. Nanti saya Ya, konfirmasi kembali. siap. Terima Nanti kasih, Pak. kalau nggak paham di Capri ya. Pak Fritz, silahkan Pak Fritz. Malam Pak Guru. Malam, silahkan. Ya, ini Pak, kalau saya kan ambil yang untuk formasi yang arsiparis. Ya, Nah, PTKK. itu yang CPNS. Oh, CPNS, oke. Nah, itu kan kalau tadi Bapak kan di jadwalnya kan tadi ada yang kayak mahasiswa dan lain-lain. Berarti kan itu kalau di kita nggak perlu pelajar itu ya. Nggak perlu. Nah, Makanya itu kan dipastikan ini Hmm. kodenya. Yang harinya kan masalah tadi Pak yang ada Rabu atau Kamis atau Minggu gitu Pak ya. Kalau arsiparis berarti hanya akan zoomnya ya, zoomnya Iya, hanya yang akan lainnya Kamis dan Minggu Kamis dan Minggu Pak. zoomnya, tapi belajarnya tetap setiap hari. Artinya Hmm. kita kan besok saya kasih zoom materi kan, Iya Pak. besok kan Minggu, Senin nanti saya kasih menu menu apa ya, menu wajib mandatori. Jadi kalau kuliah matrikulasi, jadi teman-teman akan dapat video rekaman wajib matrikulasi. Kalau sudah ditonton, berarti hari Senin, Selasa, Rabu untuk diskusi. Kamis Zoom lagi gitu. Gitu caranya ya. Oke. Berarti metode belajarnya Pak secara Zoom di hari Kamis dan juga Minggu, tapi kalau diskusi Senin sampai Rabunya itu atau di waktu yang nggak di Zoom itu. Ya diskusinya selain Zoom berarti. Diskusinya dalam bentuk ini ya Pak ya, di grup itu ya. Iya, iya. Jadi misalnya besok malam pengantar ya, ya Pak Fritz ya. Iya Pak. Nah, berarti Senin boleh mendiskusikan hasil Zoom hari Minggu gitu. Hmm. Misalnya di hari Minggu ada yang nggak ngerti, ya udah silahkan diskusi di grup diskusi. Oke. Kalau misalnya sudah ngerti, silahkan lanjutkan. Saya kasih video untuk matrikulasi. Termasuk setelah video matrikulasinya itu, nanti ada soalnya. Nanti silahkan dikerjakan. Gitu. Jadi Hmm. pokoknya belajarnya itu setiap hari. Saya berharapnya semua orang itu secara reguler, secara apa rutin gitu ya, itu setiap hari belajar. Bahwa tidak ada Zoom itu perkara lain, tapi belajar mah tetap gitu.
belajarnya tetap. Jadi pengajar itu juga punya kewajiban setiap hari jam 8 sampai jam 10 harus ngecek grup apakah ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kok misalnya terlalu lama, ini mengkhawatirkan, harus dipancing kan? Kenapa kok Iya. nggak ada pertanyaan? Lagi ngapain kalian kan gitu? Aduh, ini kok ada yang coret-coret lagi ya? Berarti satu lagi Pak Guru. Berarti Ya, silakan. misalnya contohnya saya paham kalau yang di hari Minggu misalnya udah materi terus di Senin bisa ditanya lagi ya hal yang kurang dimengerti di yang sebelumnya. Terus Hmm, ketika di hari Selasa itu berarti dengan materi yang udah dibagikan di grup baru kita coba bahas lagi gitu ya. iya, iya, itu. Baik, baik. Tapi Terima kasih Pak pastinya Guru. rekaman video yang hari Selasa gitu. Ya, Iya Pak Guru. intinya ada sesuatu yang setiap hari harus diakuisisi, harus ditambahkan pengetahuannya gitu. Jadi jangan sampai mandek gitulah, karena waktunya juga nggak panjang kan. Waktunya itu cuma 1,5 bulan ini, nggak panjang, Iya. jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Itu kecuali nanti SKB-nya ternyata dapatnya di jadwal yang paling akhir gitu, mungkin jadi waktunya panjang. Kalau ternyata dapat jadwal di SKB hari pertama kan ini benar-benar 1,5 bulan kan, kita tidak bisa berandai-andai gitu lah. Bisa dipahami ya Baik, Pak Puja? bisa Pak Guru. Ya, Makasih Pak. ya, sama-sama. Ada yang lain lagi setelah Pak Fritz? Oke, nanti eh, tolong setelah masuk ke grup, jadi kan untuk teman-teman yang P3K pelaksana ini, ketika konfirmasi kan pasti dikasih link kan, link itu menuju ke grup diskusi, ya. Di grup diskusi itu nanti teman-teman tinggal klik pin message, paham ya? Ini saya kasih contoh aja lah. Misalnya ini grup umum ya, ini grup umum kan. Pin message tuh yang ini. Nah, yang ini gitu. Pasti nanti ketemu link untuk menuju ke channel. Paham ya? Belum belum ganti screen, Pak. Maaf. Oh, belum belum itu toh. Sebentar. Yang saya share beda berarti. Oke, ini saya pakai contoh yang grup umum aja lah. Ini kan grup umum ya. Oke, benar. Nah, pin message itu yang ini atau pesan disematkan tuh yang ini. Pesan disematkan itu sumbernya dari channel. Gitu. Pasti kalau diklik begini, pasti nanti akan ketemu link channel tuh yang mana. Nah, tinggal gabung ke channel gitu. Ya, bisa dipahami ya. Eh Desviandi Wijaya, Pak Desviandi berarti ya, silahkan open mic-nya. Selamat malam Pak Guru. Selamat malam. Iya Pak, mau nanya untuk penyampaian materinya, medianya apakah ada yang berbeda dengan yang tahun kemarin 2023? Sama, sama. Hanya ini saya nggak buat channel terperinci aja. Oh iya Pak. Nah, satu lagi Pak, Ya. eh, untuk jabatan layanan operasional dan administrasi kan berbeda-beda itu Pak ya. Mm-mm. Ah, untuk materi kearsipannya yang teknisnya nanti apakah ada batas-batas tertentu, Pak. Misalnya kalau untuk jabatan pengelola layanan operasional hanya sebatas arsip dinamis. Ya, Kalau yang penata sampai statis dan pembakaran arsip atau gitu, Pak. Penghapusan arsip ya. ada I- berbeda itu, Pak. Yang ini, Pak, yang pelaksana ini nanti dapatnya sampai dinamis. Udah maksimal. Dinamis itu berarti dari penciptaan sampai penyusutan. Nah, besok kita bahas ya. Besok kita bahas di pengantar. Oh, berarti seluruh jabatan layanan itu
Sama semua, Pak, Iya, dari awal sampai dinamisnya akhir. sama. Dinamisnya sama. Oh, Yang beda nanti teknis teknis tambahannya yang beda selain kartu. iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi? Bisa dipahami ya? Neng Agung Laila Khorin, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, malam. Silakan. Agak dinaikin volumenya. Ingin bertanya Pak, terdengar? Mohon maaf. Naikin dikit lagi boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jelas. Ingin bertanya Pak, untuk teknis itu kan Kamis dan Minggu ya Pak. Nanti kan di tengah pembelajaran kita kan nggak dapet yang penata layanan ya dan yang jabatan teknis lainnya tuh ada teknis tambahan. Itu teknis tambahannya berarti nggak di hari Kamis dan Minggu itu ya Pak, nanti ada hari lain gitu ya. Kalau mau ada arahan untuk teknis tambahan atau gimana Pak? Iya, kalau bentrok dengan yang arsiparis berarti akan di ini kan berarti jadwal ini akan berlaku sampai dengan kapan? Sampai dengan pertengahan bimbel, ya kan? Nanti kalau kalau misalnya saya perlu tambahan, pasti akan saya tambahin. Kayak Ibu pernah ikut bimbel saya sebelumnya belum ya? Kalau bimbel saya sebelumnya kan, misalnya saya kan tahun lalu itu harusnya cuman malam Minggu sama malam Senin. Tapi seringkali ketika saya gatel, ya udah nanti malam kita Zoom gitu. Jadi eh, kadang-kadang waktu diskusi itu kita pakai untuk Zoom. Kenapa? Karena kalau kalau diskusi chat ternyata pertanyaannya itu apa ya, butuh penjelasan yang berupa pertemuan begini, maka saya tidak segan-segan untuk menambahkan jadwal tambahan. Tapi yang ini jadwal ini adalah jadwal apa? Jadwal template dulu gitu ya. Jadwal yang bisa teman-teman pegang dulu. Oh, rujukannya berarti ini mode minimumnya ini. Nanti kalau ada tambahannya, berarti akan diinformasikan di grup gitu. Iya. Jadi saya tidak mau menjanjikan yang banyak-banyak dulu supaya apa? Supaya apa namanya nggak berat gitu loh. Kita Iya, mulai udah berat banget nih apa nih gitu. Emang seberat itu apa gitu? Ya, tapi kan saya pengennya saya kita itu tidak cuman kemarin tidak punya NIP, sekarang punya NIP. Pengennya nggak cuman itu, tapi kemarin nggak punya NIP, besok punya NIP plus punya tambahan pengetahuan yang lebih. Saya pengennya begitulah kira-kira. Iya, baik Pak. Berarti 2 minggu ke depan mah, mungkin untuk kode link UM semua ikut ya Pak ya? Iya, iya. Oke, baik. 2 minggu ke depan UM nih. Oh ya UM ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oke, ada yang lain? Pak Nasruddin silahkan. Pak Nasruddin. Halo. Open mic-nya dulu. Mic-nya belum dibuka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang untuk teknik P3 pelaksana itu penggabungannya apa SLTA sama sarjana, Pak, pembelajarannya? Ya, ini kan kalau dari gini. Saya cerita dari awal. Tadi Mbak Yuni sudah menceritakan kan. Nah, saya pakai bahasa lain lah ya. Saya pakai bahasa lain. Sederhananya sebetulnya gini. P3K pelaksana itu kalau kalau mau dibahasakan sederhana kan sebenarnya jabatannya staff gitu ya. Tapi Menpan itu terjebak dengan omongannya sendiri. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena Menpan sendiri yang menganjurkan supaya
semua pegawai duduk pada jabatan tertentu. Oke. Tapi ada dua kendala. Satu anggaran, kedua dites. Dan tesnya ya. Tesnya kalau kemudian semua orang dites dengan jabatan tertentu, nanti skornya nyungsep. Itu satu. Walaupun terus kemudian diakali, oke, tidak usah ada nilai ambang batas atau passing grade dihapus, oke. Kemudian dibuat perankingan, ya udah penggantinya hanya Bentar, perankingan. Lalu obat yang kedua yang tidak bisa ditangani oleh Menpan adalah anggaran, terutama untuk yang di Pemda. Itu informasi apa? Karena, mohon maaf tadi Bu Desviandi di mute dulu, Apa? lower hand dulu. Saya ulang, untuk yang anggaran kan antara yang jabatan fungsional tertentu dengan yang P3K yang ini kan beda nih grade-nya. Kalau yang SMA operator, terus kemudian D3 apa namanya pelaksana, terus kemudian S1 penata itu kan grade-nya beda-beda. Yang fungsional tertentu juga grade-nya beda. Maka solusi yang paling mungkin akhirnya adalah jabatan P3K pelaksana ini. Karena kalau dikasih jabatan yang tertentu semua, grade-nya tinggi-tinggi semua. Gitu. Jadi itu adalah langkah kompromi sebetulnya, Pak. Yang kemudian membuat kita semua jadi bingung. Termasuk saya sempat dibuat pusing. Ini maunya apa sih Menpan gitu kan ya. Ya. Oke, akhirnya saya paham. Oh, ini adalah obat generik dan apa ya solusi Pen. supaya semuanya bisa berjalan. Itu. Kalau ibaratnya obat ini obat generik. Jadi bisa menjawab persoalan dari sisi anggaran belanja wajib, belanja pegawai, bisa menjawab persoalan apa namanya nanti ketika calon ASN-nya harus ujian. Jadi bisa dirumuskan nih sekarang soalnya. Gitu, kira-kira gitu, Pak. Bisa dipahami nggak jawaban saya? Ya, bisa, Pak. Ya, Ya, Pak. Makasih, Pak. ya itu alasannya kenapa eh, apa ada SMA, D3 dan S1 kok ada di satu kelompok yang sama nih gitu kan ya. Iya, iya, Pak. Harusnya kan bobotnya beda gitu kan. Betul. Ya, itu persoalannya. Ya, memang tidak ideal kebijakannya tapi sepertinya mereka menganggap ini yang sudah paling terbaik, senario terbaik yang bisa apa yang bisa diambil supaya ketika tes itu bisa ditolong lah kira-kira gitu. Kalau kalau langsung spesifik kayaknya kayak 2000 berapa itu 2022 ya kalau nggak salah 2022 itu kan nilai hancur-hancuran. Mm. 2023 nilai naik lagi. Mereka tidak tahu kalau sudah ada bimbel PAI yang mengcover. Kalau mereka tahu mungkin mereka nggak akan nurunin passing grade. Saya kan sempat marah-marah apa-apaan, menghina banget passing grade diturunin. Lihat aja tuh lulusan bimbel PAI, apa passing grade 225. Buat apa wong skor kita 400, 225 buat apa gitu kan. Ya, sudah rata-rata kan di atas 300 lah ya. 350, 300 ya ya kayak gitu. Artinya NAB bagi kita tahun lalu nggak ada artinya gitu. Cuman mungkin mereka nggak tahu kalau ada bimbel ini. Ya intinya gitulah. Ya, Pak. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Berapa dari teman-teman yang S1 tapi kemudian downgrade pakai jasa SMA akhirnya jadi operator kan ada juga kan yang kayak gitu. Itu kan persoalannya persoalan anggaran dan persoalan ya formasi berkaitan dengan anggaran gitu loh. Karena memang kemampuan bayarnya baru segitu. Kalau dipaksakan akhirnya susah juga mau ngebayarnya gimana kan gitu. Karena itu belanja wajib.
punya duit nggak punya duit harus punya duit untuk bayar kan. Kalau nggak dibayar kan Bapak Ibu juga yang repot kan gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oh iya, satu lagi pesan untuk teman-teman semua. Note ya, semua peserta bimbel, akun Telegram dan akun Zoom pakai nama asli. Jadi pertemuan ke depan tidak ada lagi karena ini mungkin masih kecampur dengan grup umum ya. Tidak ada lagi nama 70.000 berapa? 70.00074 itu nggak ada ya. Kalau besok masih ada yang kayak gitu, admin akan keluarkan. Nggak jelas makhluk siapa. Jangan-jangan orang yang tidak punya hak untuk mengikuti kelas gitu. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab lah ya. Kita sama-sama bertanggung jawab, akuntabel, transparan, kita sama-sama. Kan pengajarnya jelas nih. Pengajarnya jelas ini orangnya manusianya ini namanya ini kan udah jelas. Nah, saya minta eh, Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama gitu ya supaya yang ikut Zoom yang ada di grup itu memang benar-benar orang yang punya hak untuk belajar gitu ya. Karena ini masih campur dengan grup umum, oke, saya masih biarkan dulu mungkin adalah peserta dari grup umum. Tapi nanti kalau sudah ikut bimbel nggak boleh lagi. Udah bimbelnya udah sampai ke substansi maksudnya. Ini kan masih di kick off ya, baru baru pembukaan saja. Oke, silakan. File PPT-nya dikirim setelah rekamannya saya posting ya. Jadi rekaman muncul, file PPT-nya di bawahnya supaya berurutan. Orang kadang-kadang sudah berurutan aja masih bingung kok. Pak, filenya di mana? Nggak ada katanya. Kok bisa nggak ada? Pasti ada dong. Gitu. Mungkin buru-buru. Tapi saya berusaha supaya kita sama-sama apa ya? Supaya sama-sama nyaman, tidak terlalu banyak pertanyaan karena apa? Sudah tahu eh, kalau nyari ini pasti di sini, letaknya pasti di sini kira-kira gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Saya lebih suka kalau Bapak Ibu mau open mic supaya nggak eh, izin untuk link grup SKB-nya mohon di-share ulang. Maksudnya ada di Caprian masing-masing. Tidak mungkin saya share di sini. Cek Caprian itu pasti ada ketika dikonfirmasi kan dikasih link ya. Itu cek Capriannya. Terus kalau nggak jelas tanya ini yang grup diskusi yang mana, yang channel yang mana gitu. Tanyakan aja. Oke, jelas? Nanti yang di grup P3K eh, di grup P3K nanti akan saya bersihkan sisa link untuk bergabung ke channel dan rekaman ini file PPT-nya. Gitu ya. Oke, sepertinya sudah jelas makanya mulai turun jumlah pesertanya. Materi teknisnya itu pertama mana tadi? Jadi udah kayak kaset kusut ya. Slide-nya ini terus. Jadi yang ini setengahnya adalah materi kearsipan, setengahnya mansoswan, setengahnya lagi atau sebagian kecilnya lagi adalah saya ajak untuk semua P3K pelaksana mengerjakan tugas dari saya tentang bagaimana caranya membaca
regulasi terkait sehingga bisa memprediksi soal yang akan keluar. Itu ya. Jadi ada 3 bagian. Satu kearsipan, kedua mansoswan, ketiga adalah teknis yang berkaitan dengan jabatan masing-masing. Gitu. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Nanti akan ada pertemuannya khusus untuk yang ini. Kalau yang ini kan pasti karsipan full plus mansoswan. Kalau ini karsipan full. Dah, itu doang. Ada yang merasa suara saya kecil selain NY? Ada yang merasa suara saya kecil? Saya butuh respon, coba di chat. Udah pakai toa itu katanya. Iya, jadi udah pakai toa ini. Sudah kedengaran sampai tetangga Sudah ini. jelas, Pak. Aman ya, suara saya aman ya. Kalau suara kecil mungkin Aman. perangkat. Mungkin perangkat. Oke, aman. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kita masih punya waktu sedikit. Kalau tidak ada, nanti saya close. Oke, coba ya. Silakan. Garing loh, suaranya garing. Padahal ini serak-serak basah, ya kan? Suaranya jelas sumbang. Jadi bisa menyumbangkan suara. Oke, ada pertanyaan lain? Atau ada yang mau ditambahkan, Mbak Yuni, Mas Jun? Mas Jun mungkin? Cukup dulu, Pak. Cukup Besok ya? mungkin kasih suntikan. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ayo, jangan malu-malu. Nah, kalau sudah jelas, kalau sudah cukup jelas, saya kira kita bisa akhiri pertemuan malam hari ini. Sampai jumpa besok malam di apa namanya Zoom materi perdana untuk umum ya. Besok malam untuk umum. Jadi semua ini ikut, baik yang CPNS, P3K Arsiparis maupun P3K Pelaksana besok ikut semua karena itu materi teknis pertama. Itu ya, Bapak Ibu ya. Saya kira itu. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi